أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك. Alhamdulillah para hadirin hadirat jemaah salat subuh al-islah lan juga pengawasan rutin kajian Ramadan ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kula kali panjenengan masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dan juga menghadiri majelis ilmu di dalam pembacaan kitab Ramadaniyah dan fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, At-ta'ahubu likudumi syahr Ramadan. Sekarang akan membahas tentang persiapan. Niki sampun keliwat menah nggih. Masyaallah, sini persiapan itu ten ngajeng. Kalau di akhir itu namanya bukan persiapan, pelaksanaan, bukan pendaftaran juga. Tapi nggih ngalap berkahi kitab niki ta'ahub niki persiapan. Masih ada sisa kula kali panjenengan 20 Ramadan mugi-mugi saged nglampahi damel ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ta'ahub li qudumi syahr Ramadan. Persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Masyaallah. Niki dados tiyang sholihin, orang-orang soleh niku harus ada persiapan. Nih sebelum masuknya bulan Ramadan itu, Masya Allah, banyak persiapannya. Wadzalika bil istibsyari li qudumi syahril mubarak wal istikthar min niyati salihah. Dari situ bil istibsyari, yaitu merasa bahagia. Harus kula kali panjenengan sebagai orang mukmin ini merasa bahagia untuk menyambut datangnya bulan yang penuh keberkahan. Semisal kados panjenengan badhe kedatangan tamu yang dimana tidak pernah datang ke rumah panjenengan kecuali cuma 1 tahun sekali. Ini kula pasti panjenengan bersih-bersih ya Pak. Wis jangan gitu saja. Kita nggih mushola niki badhe kedatangan semisal Habib Umar, Masya Allah, mugi-mugi mawon. Semisal kedatangan Habib Umar, la ilaha illallah. Waduh, bukan cuma 1 hari persiapan nih, bahkan 1 tahun niku sampun persiapan. Sing Pak Gunadi ngecat, sing ngetan, sing sembuaran kalir pun persiapan. Masya Allah. Lah niku kalau mau kedatangan tamu yang sangat agung pasti ada persiapan. Lah ini bulan Ramadan ini datangnya cuma 1 tahun sekali, pasti juga harus ada persiapan. Wal istikhtsaru minan niat, dan juga memperbanyak niat di dalamnya. Makanya
Kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lho mesti saderenge bulan Ramadan jauh-jauh hari mawon di bulan Rajab itu sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti yang dituju adalah Ramadan. Makanya Rajab itu dikatakan bulan Badar, yaitu bulan benih menanam. Bulan benih untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqa untuk menyiram. Wa Ramadan syahrus samar. Ramadan adalah bulannya memanen. Kalau ingin memanen sesuatu pasti harus menanam. Mboten mungkin menanam, mboten nyirami kok langsung memanen. Nggih memanen tanggane mboten. La ilaha illallah. Jauh-jauh hari itu memang sudah disiapkan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus niki untuk nopo sangu dateng kula jenengan kedatangan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus apa saja ini yang dipersiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Yang pertama, tahsilun nadhar minallahi wa khususan fil awwali lailatil minhu, yaitu menginginkan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala khususnya di awal daripada bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan. Niki menginginkan harus pingin angsal pandangani Allah Subhanahu wa taala. Lho napa? Faman nadarallahu ilaihi fiha lam yu'adzibuhu abadan. Maka barang siapa yang mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala di malam awal daripada bulan Ramadan, niscaya orang ini tidak mungkin diazab selama-lamanya. La ilaha illallah. Niki adalah namanya pandangan cinta. Kados panjenengan ketika memandang seseorang istri panjenengan itu, pandangan pertama kan langsung jatuh cinta. Orang cinta itu langsung klek karena pandangan pertamanya. Niki pandangan itu yang loh, pemandangannya orang, pemandangannya manusia. Panjenengan ningali dalam hal nopo mawon, walaupun itu benda, walaupun itu orang, kalau sudah pandangan pertama klek, wis sampai kapanpun bakalan seneng. Walaupun mangkitan akhir-akhir ada sesuatu masalah, tapi tetap seneng karena ada pandangan pertama. Lah niki Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan pandangan kepada seorang hamba di satu malam saja, maka niscaya Allah tidak akan mengadab selama-lamanya. Niku pandangannya Allah kali pandangannya makhluk benten. Kalau pandangan Allah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala niku lupa. Makanya ada perkataan kalau mencari cinta itu carilah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan ulama, ghayatun nas ridon nas ghayatul latudrak. Ridon nas ghayatul latudrak. Mencari kecintaan manusia agar kita niki dicintai manusia, ngamalaken apapun agar kita dicintai manusia, itu adalah sesuatu yang tidak bisa digapai. Panjenengan ndamel napa mawon, cek napa, cek wong iku cek seneng aku, mboten mungkin. 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah itu kalau melihat panjenengan dalam keadaan sesuatu yang tidak disukai, wis bukan cinta, tambah benci salah selawase. Ini kalau hubungan dengan manusia. Tapi kalau hubungan dengan Allah, kalau sudah dicintai sama Allah, niscaya niku tidak diadab selama-lamanya. Nah. Maksudnya apa tidak diadab selama-lamanya? Bakalan Allah Subhanahu wa taala jaga orang ini daripada perbuatan kemaksiatan yang tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Harus mempunyai niat. Niat apa? Mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Namun
Apa sih tujuan kula kali panjenengan hidup tentunya niki? Mau dipandang sinten kula kali panjenengan hidup tentunya niki? Kan namung pingin pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan salat, poso ngeten niki napa? Cek Allah Subhanahu wa taala niki ridho dhateng kula kali jenengan. Apapun yang kita lakukan, sedekah, ngapi tiyang, ben apa? Biar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Itu saja tujuannya. Dan yang senantiasa menunggu kita yaitu ajal kematian. Niku sing boten mungkin saged dihindari mbok panjenengan ten pundi mawon fa innahu mulaqikum. Maksudnya kematian itu akan menghantui, akan menjemput. Nah niki. Yang kedua, hiyazal maghfirah warahmah wa idkum minan nar. Yang kedua, niat seharusnya seorang hamba dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan, yaitu untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam bulan Ramadan ini kan ada 3 bagian. Awaluhu rahmah, 1 sampai 10 yaitu ampun, rahmat, kasih sayang Allah. Wa ausatuhul maghfirah, 11 sampai 20 adalah ampunannya Allah. Nah niki insyaallah di besok malam niki terdapat ampunan Allah. La ilaha illallah. Besok niki hari niki no besok. 11-an niki. Nggih, sekarang masyaallah 11 bulan Pak. Tinggal menghitung hari mawon. La ilaha illallah. Nggih 11 niki terdapat ampunannya Allah. Sing pengin tobat monggo. Sing pengin benahi awak monggo. Sing kepingin untuk melakukan amal ibadah yang baik monggo. Karena di 10 hari ini terdapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Diobral niki ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu idkun minan nar, dan 21 sampai 30 itu adalah pembebasan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah niki harus mempunyai niat hadirin. Sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, kalau nggak salah Habib Husain bin Abdullah bin Thohir yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu, kali ngarang kitab Sulam Taufik niku, kalau sebelum bulan Ramadan ngumpulaken putra-putrani, dikumpulaken putra-putrani, ditangleti, ayo mau apa, niatnya apa ini masuk Ramadan? Oh saya akan menghatamkan Quran 5 kali. Niatnya apa? Saya tidak akan pedot sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Niatnya apa? Gini. Terus Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini sanjang berkata, adakah yang dari kalian menjual waktu tak juali waktu ini? Loh kenapa kok bisa gitu? Karena waktu saya ini sudah full untuk ibadah. Waktu niki full untuk ibadah. Lah sehari mawon niki maos la ilaha illallah 100.000 kali. Allah 100.000 kali. Hu 100.000 kali. Niki bendinten nih Al-Habib Husain bin Abdullah bin Thohir yang ngarang kitab Sulam Taufik. Dan sampai sekarang rumah beliau niku wonten. Jadi beliau ini membangun rumah 3 tingkat ataupun 2 tingkat, nggih. Dan setiap tangga ini tidak mungkin ditambahi tangga keduanya kecuali 1 tangga ini hatam Al-Quran. Kalau sudah hatam Al-Quran ditambahi malih. Hatam Al-Quran tambahi malih. Maka nih bangunan nih kokoh sampai sekarang. Lah ini tukang Indonesia sama tukang sana beda, Pak. Kenapa kok rumah di sana itu awet-awet? Karena semamane nyekrok ngoten niku kari sholawatan Allahumma Muhammad. Allah ya Allah ya Allah ngoten. Lah ten mriki mboten wanceni komandore kae dipakai. Bayaran itu kulang ya. Disambi kali ghibah. Ya makane bisa dihitung tahun saja rumah sampun bocor. Iki opo jika dikenakno bocor. La ilaha illallah. Lah niki khususnya untuk para tukang-tukang. Ya, kalau pingin laris monggo diamalkan ini resepnya tukang-tukang Hadramaut dari Yaman seperti itu. Ya ini hiyazah, niat untuk mendapatkan ampunannya Allah dan cintanya Allah dan pembebasannya
Allah Subhanahu wa taala daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memasuki bulan Ramadan yaitu al-mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ya'maluhu fi Ramadan. Karena kan kula kali panjenengan kan diutus untuk seneng-seneng ketika mau menjemput atau kedatangan tamu Ramadan. Makanya ten Jawa niku wonten megengan. Nggih. Megengan ini Masya Allah Pak. Megengan ini diambil dari kata mengagungkan atau artinya ngempet. Nggih. Atau artinya napa malih? Ngageng apa? Kula sing semarap ngempet nggih ngagungaken. Lah, ini tradisi-tradisi seperti ini Masya Allah niki temurun-temurun dugi wali-wali. Ya napa hukumi? Hukumi haram. Nuh, hukumi haram. Lek pitike nyolong. Kan megengan iki kan tasyakuran. Merasa bersyukur mantun niki masuk Ramadan dengan harapan memberi sedekah makanan-makanan yang halal agar dijauhkan ketika Ramadan itu daripada perbuatan maksiat. Niki maksudnya megengan niki ngeten niki. Kemudian ada orang katakan, "Oh, kumpul-kumpul haram." La ilaha illallah. Wong di dalamnya niku diwaosaken Yasin, tahlil dan lain-lain. Kados kala wingi niku kula mirengaken ten mriki nggih enten megengan sepindah. Dinten Selasa niku nggih. Nggih dinten Selasa mantun maghrib megengan ten mriki. Cuma kula megengani ten Jalan Johan. La ilaha illallah. Nggih niku memang adat istiadat daripada Jawa sampai Buya Yahya niku mengatakan kalau bisa dijaga. Megengan seperti ini kalau bisa dijaga. Karena apa? Termasuk daripada rasa senangnya kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ngajaraken putra kali putune kula jenengan iki lho. Oleh megengan iki berarti kate masuk Ramadan. Ning ngeten iki. Lah saniki mboten semerap lari alit, mboten semerap HP pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan niat yang ketiga yaitu muta'abbatul Nabi. Untuk sebelum masuk bulan Ramadan yaitu ingin niat agar di bulan Ramadan ini mengikuti kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW. Dari apapun yang kanjeng Nabi Muhammad yang lakukan dalam pakaian. Nih, kesunahan kanjeng Nabi kuat saestu. Nih pakaian wonten sampai rencang kula nggih sami-sami santri sing nyantri ten Darul Mustafa niku kalau bulan Ramadan boten mungkin damel pakaian ngeten damel gamis tok. Damel gamis. Wis aku kepingin sunah Nabi. Lho ini bukan sunah Nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku senengane damel gamis. Nggih kados Pak niku gamisan. Ngoten. Nggih sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian damel kofiah. Panjenengan damel kofiah kula niati untuk nglampahi sunah Nabi. Sarungan nglampahi sunah Nabi, sandalan niku nggih sunah Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten wonten Kanjeng Nabi Muhammad niku ngodho niku mboten wonten. Nggih, napa sandalane sisiyane mboten enten. La ilaha illallah. Berjalan ke masjid ataupun mushola dengan jalan yang tenang. Sampai kesusu sandal. La ilaha illallah. Nah, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti meniati untuk ikut sunnah Nabi ketika di bulan Ramadan. Siwak nih, siwak niki regine gangsal welas lebih murah daripada surya. Nggih, Pak. Niki gangsal welas men. Nggih. La ilaha illallah. Lagi niku. Siwak. Kemudian napa ake, lah niki ake niki termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ake banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan damel pun sajadah, surban. Niku sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk kesunahan Nabi Muhammad itu memakai minyak wangi.
Kanjeng Nabi niki sampun wangi tasih damel minyak wangi. Lek kula jenengan iki mboten wangi ya cek males gawe minyak wangi. Lah niki sunai siapa ini yang mau dipakai? Wis ambuhe muluti kados ngoten niku ya gawangi. Tetapi hadirin hadirat, memakai minyak wangi di bulan Ramadan ketika puasa itu hukumnya makruh. Lu sunnahnya kapan? Ketika setelah berbuka puasa. Panjenengan traweh niku damel minyak wangi pun. Kecuali hari Jumat memang disunahkan karena ada nasnya, karena ada hadisnya untuk berwangi-wangian ketika hari Jumat. Dan mandi sebelum sholat traweh niki sunnah. Mandi sebelum traweh untuk apa? Ben boten ngantuk panjenengan. Lho kula nggih atus nggih sing ngantuk ae nggih ancen potongane ngantuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Potongannya memang ngantuk. Itu sunnah. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala niku kalau mau sholat mesti mandi. Kalau mau sholat mesti mandi. Ditangleti, ya Imam kenapa panjenengan kok mau sholat mandi, mau sholat mandi? Saya ini mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah saya berhadapan dengan seseorang yang mulia saja. Macake gak nganu-nganu lah kok berhadapan kali Allah niki nggih gedambrus ngoten wis. Sarung digawe turu ya digawe salat. La ilaha illallah. Nggih harus ada sesuatu yang istimewa untuk ibadah kepada Allah niki. Panjenengan gak ada arto damel tumbas kula niati damel ibadah. Insyaallah ditambahi kali Allah Subhanahu wa taala. Saya niat beli ini untuk ibadah. Saya niat beli mobil untuk ibadah, beli motor untuk ibadah, beli sarung untuk ibadah. Matur niki Idul Fitri. Idul Fitri niku lah niki sing harus menjadi pemahaman orang. Idul Fitri itu sunnahnya bukan beli baju baru. Nih, laisal id, sampai ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid, bukan yang dikatakan Idul Fitri itu orang yang memakai baju baru. Walakinnal id liman imanun yazid, bertambah. Ketika bulan Ramadan ibadah, ketika takbir Allahu Akbar, tambah imani, tambah takwa. Niki hari Id. Hari Idul Fitri niku disunahkan untuk memakai baju yang bagus, bukan baju yang baru. Yang bagus. Lek panjenengan wonten rezeki nggih monggo tumbas. Kanjeng Nabi niki sanjang kados ngoten niku. Kenapa? Takutnya ada umatnya ini yang enggak mampu untuk beli akhir Arab-Arab THR. Ngarep-ngarep sanjange Imam Haddad wa tamak junun. Sanjange Imam Haddad wong ngarep-ngarep iki wong gendeng. Sanjange Imam Haddad di sana sanjange kula. Nggih, tiyang ngarep-ngarep aduh muga-muga keingine akhire mboten kesampaian sumpek. Lah ngoten niku. Imam Haddad sanjang ngoten niku. Dan begitu juga sholat taraweh. Lah niki sunnah taraweh. Sunnah taraweh. Sebelumnya sholat taraweh niku sunnah untuk sholat ta'diyatul isya. Sampai ada ulama mengatakan la sholata taraweh illa ba'diyah. Tidak dikatakan sholat taraweh setelah mengerjakan sholat ba'diyah isya. Loh kenapa? Karena sholat ba'diyah isya itu adalah sunnah rawatib, sunnah yang dikerjakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan boten pernah putus Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niki mempunyai sholat sunnah rawatib yang dari sholat 5 waktu, 2 rakaat sebelum subuh. Nih, 2 rakaat sebelum subuh ngeten niki, waduh pahalane. Rakaatan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, sanya Kanjeng Nabi. 2 rakaat sebelum subuh niki pahalane luwih apik daripada dunya saisi. Sampai ulama sampai dalam hadis juga mengatakan man qara'a alaman amina minal alam.
Siapa orang yang membaca di qobliyah subuh niki membaca rakaat pertama membaca alam nasroh, kemudian yang kedua membaca alam taroh, niki tiangnya dijaga daripada semua sakit. Ini kita waos alam nasroh laka sadrak, rakaat pertama alam nasroh laka sadrak wa wada'na laka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ya'al kaidahum fi tadlil. Niku diwaos. Nggih fadilah dijaga dari semua sakit. Ini Kanjeng Nabi niki sebaik-baiknya dokter niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki qobliyah subuh, kemudian sholat rawatib qobliyah duhur 2 rakaat dan ba'diyah duhur 2 rakaat. Kemudian qobliyatul asr 2 rakaat, ada mengatakan 4 rakaat. Kemudian sholat ba'diyal maghrib 2 rakaat. Kemudian qobliyah isya ba'diyah qobliyah isya dan ba'diyah isya. Ada yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat setelah maghrib, 6 rakaat setelah maghrib, 2 salam 2 salam 2 salam, wala yatakallam bainahunna, dan tidak ngomong perkara dunia di antara rakaat 2 rakaat ke 2 rakaat ke 2 rakaat, itu ditulis sama Allah Subhanahu wa taala ibadah 100 tahun. Nih 6 rakaat. Nih mboten ngomong teman maghrib niku salat. Niki rawatib masyaallah. Nah terus sebagian orang nggih nglampahi traweh ni ninggalaken sunah rawatib. Eman kuali asline mending nggih sing rawatib niki sing paling penting. Lho lak sunah Ustaz. Lek ngerjakno lah gak apa, lek ngerjakan dikasih pahala, meninggalkan gak ngerjakan gak mungkin dosa. Nggih, memang betul. Bukan termasuk itunya. Sunnah ini yang membawa ini siapa? Sunnah ini yang membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini indah. Apabila engkau mencintai Allah, kalau kula kali panjenengan cinta Allah, berarti kan harus mencintai Allah. Nggih. Tapi mboten. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku. Sanjeng Kanjeng Nabi Muhammad. Ikuti aku. Kalau semamane ngikuti Kanjeng Nabi lah pasti dicintai Kanjeng Nabi ya. Niki mboten. Lek mantun ngikuti aku yuhibbukumullah, bakalan dicintai kali Allah. La ilaha illallah. Indah ayatnya. Lek ngikuti Kanjeng Nabi bakal dicintai kali Allah. Lah niki sunnah, dan masih banyak lagi sunnah. Napa lagi sunnah Jumat. Kados kula supe badhe sanjang sunnah Jumat banyak sekali. Pakai putih-putih nih. Sunnah Jumat sarung putih, lek wonten pakaian putih nggih. Pakaian putih lah kata panjenengan, Pak. Pakaian putih, kopiah putih nggih. Sampai Habib Umar itu Masya Allah jaga sunnah mulai atas sampai bawah. Akik ini sampai putih. Nih sandalnya sampai putih. Sedangkan khusus untuk Jumat itu putih. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki baju khusus Jumat. Wis niki didamel khusus sholat Jumat. Ada baju khusus untuk Id. Nah, lek kula kalih panjenengan baju khusus kondangan, untuk nikahan, ini untuk sunatan, ini untuk sembarang kali. Lah untuk ibadah kepada Allah ini mana? Nih, kalau untuk masalah dunia kita, enggak apa-apa, berapapun kita keluarkan, tapi untuk ibadah Allah mikir-mikir. La ilaha illallah. Ngemat. Lah yang memberi rezeki ini loh siapa? Ya, mencabut rezeki ini siapa? La ilaha illallah. Harus puluh kali panjenengan punya mindset pemikiran seperti itu, harus hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pakai putih-putih, nih, pakai minyak wangi, dan datang sebelum khotib niki ten mimbar. Mosok bendinten budal entuke endok to ae. Lho kula kumpulaken Ustaz. Endok yo sesuai lah akeh lah netes ah. La ilaha illallah.
Lah nggih endok mulai balik sampai saat ini endok tok ae. Nih, disunahkan ini jangan sampai ketika khotib sudah di mimbar ini jangan sampai. Apalagi bulan Ramadan. Nih, berjalan dengan tenang, boten keburu-buru, tenang. Syiar itu semua syiar Allah Subhanahu wa taala, dan juga di hari Id mangkin iku syiar di jalan-jalan itu ditakbirkan. Allahu Akbar, ten jalan-jalan. Semisal panjenengan ten musholah ngeten iki nggih, musholah semisal napa Pak Mep ten mriku, bidal ten mriki. Mangke mangsule muter gang 7 mriko. Lho niki sunnah. Sunnah mencari jalan lain daripada yang dituju dulu. Sunnah. Gila burun tapi yang paling ngerti mereka sunnah. Untuk apa? Untuk syiar. Syiar ini agamanya Allah Subhanahu wa taala, biar orang tahu kilo Islam. Bukan menjadikan ya wis aku lah Islam wis apa no, wis penting lah atiyah. Aduh, tasik dereng kasihan. Tasik dereng. Ada yang mengatakan sama seperti lho, kula niki niru Sunan Kalijogo. Sembarange kula niki Sunan Kalijogo, mulai rambuté plangkone ngene kabeh, tapi sembayange jarang-jarang. Nah, ini panjenengane sanes kula Sunan Kalijogo tapi Sunan Jogo Kali. Ibadahnya dulu ini ditata kados wali-wali niku ditata. Lah kok membahas masalah penampilan, la ilaha illallah. Penampilan yang terbaik yaitu penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik, akhlak Nabi Muhammad. Gaya hidup yang baik yaitu gaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sunnah kata Pak. Berbuka puasa lah niki. Berbuka puasa dengan yang manis-manis. Nah niki harus manis-manis. Kolak niki lah manis. Teh manis, kopi manis. Manis-manis di dalam bidang fikih niki wonten. Pertama yang manis disunahkan untuk rutop. Rutop ini adalah kurma muda. Nah niku wonten juragan kurma niku. Ten pojok niku Mas Novan niku juragan kurma. Sing dari kurma mriku langsung pojok. Promosi, mangke bagi hasil. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurma muda. Kalau enggak ada kurma yaitu kurma basah. Oh kurma kering, ngapunten, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering atau kebalik yaitu kurma basah, nggih pun kurma kering. Setelah itu makan yang manis-manis yang tidak terkena api. Seperti napa niku? Madu. Nggih, madu. Kemudian apa? Buah-buahan semongko. Terus ngoten niku. Kalau memang sudah nggak ada yang terkena api. Nggih. Mam gula jenengan. Nggih mboten maem kula, maksudnya maem kados napa niku? Es dawet. Nih, kolak. Nggih kados ngoten niku. Kalau semuanya memang mboten wonten. Rokok niku terakhir, Pak. Rokok niki nomor akhir lah, mboten Allahu Akbar langsung dus. Iki wis gak legi. Wis mboten angsal sunah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah niki sunnah berbuka puasa seperti itu. Dan juga disunahkan untuk takjilul iftar. Napa niku takjil iftar? Yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Seperti Pak Bunati semisal adzan. Ngoten niku ketika adzan niki disunahkan untuk membatalkan dulu, wajib membatalkan dulu. Nggih, untuk meminum satu teguhan ataupun satu kurma mawon. Sing penting mlebet ngeten iki baru adzan. Mboten sak rawon, Pak. Batal sak rawon sing kabeh ngenteni gak adzan. Wonten mriki sak rawon. Wis mari baru adzan. Kula sampai disambati kali napa salah setunggal jamaah niku sing ngaos niku ten desane niku adzan maghrib paling keri piyambak. 5 menit sak mantune sedanten adzan. Diteliti dadak nggih ngoten niku wae. Mangan dine. Kula tang leti nyumet rokok apa enggak? Lah nyumet rokok conyok wis pindah, Pak. La ilaha sedanten ngenteni masake. Ini takjilul iftar yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Ini harus dibatalkan dulu kemudian adzan.
Mutaba'at dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi nggih untuk di saf depan. Karena barang siapa sanjane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku barang siapa yang sholat di saf pertama, sholat saf kedua, saf ketiga, niki malaikat niki memintakan ampunan kepada mereka-mereka yang sholat saf. Terus pun bolong-bolong, makanya imam niku memang disunahkan sebelum melakukan sholat untuk meluruskan barisan. Istau, luruskan sufufakum saf kalian. Fa inna taswidu sempurnaan daripada sholat. Lah mboten imam mboten ningali wingking, moro Allahu akbar ditinggal kabeh. Nang tadi memang sunnah ditinggali sampun lurus pun bismillah Allahu akbar. Masih banyak lagi kesunahan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kula kali panjenengan diutus ten kitab niki untuk mempunyai niat Ramadan penuh untuk melakukan amal ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghirih minan niat. Sampai dikatakan akal Imam Junaid Al-Baghdadi, man fataha ala nafsi baban niyatul hasanah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa orang yang membukakan pintu atau membukakan niat satu, tiang niki nggak ada niat cuma satu, saya Ramadan pingin sholat jamaah niku lak saya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya 70 pintu kebaikan. Ini dibukakan walaupun niatin namun yang kata niki, tapi masih dibukakan niat-niat yang lain. Akhirnya napa tiang niki kepingin nglampahi kesunahan niku, kepingin ngeten niki lah niki termasuk daripada keberkahan niat sing kathah napa mau dalam hal apapun panjenengan niatakan. Kemudian yang keempat, istisyraful habibi liqudumi habibi. Masyaallah, istisyraf niki artine niki napa nggih ngeten-ngeten niku ungak-ungak ngeten nggih istisyraf sanes panjenengan diutus ungak-ungak ngeten mboten iya napa nggih kados kepingin cek ditingali ngoten lho nggih. Maksudnya istisyraful habib, menjemput kekasih karena akan kedatangan orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Ramadan ini badhe kapan sih teko ini? Kapan iki kangen ngoten. Nah niki tiyang sebagian orang niki mboten aduh mari iki promoso meneh. Nah niki hati-hati saestu hati. Biasanya dengan sabagat kalam, dengan perkataan mawon ini bisa mengeluarkan orang daripada Islam. Dosa gede saestu. Kok wonten tiyang niku sanjang, duh Ramadan meneh. Atau mari ki Ramadan dagangan laris iki mari ki. Lah niki bahaya saestu. Bahaya. Dan juga Arab Ramadan, kapan sih Ramadan gak mari-mari. Lah niki dosa gede. Saestu dosa lagi. Ulama mengatakan itu termasuk kabairud dzunub, termasuk daripada dosa yang besar. Dan juga senengi riyoyo panganan akeh. Nggih, pakaian Nabi galak gampil. Niki termasuk juga dosa gede. Sanjangnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya walitukmilul iddata wa yudkabbirullahu ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Bentuk daripada keagungan takbir Id ini apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cik diparingi umur kan Allah, sehat, istiqomah, ibadah. Lah niki hasil daripada Id itu ya seperti itu. Bukan alhamdulillah mari kita ketekan dulur kok kono, alhamdulillah. Ya mari kita jajan ya akeh. Mari kita entuk THR. Nah, boten. Ada yang lebih utama daripada itu semua, dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fakana alaihi salatu wasallam yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lah niki dungane Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum masuk Ramadan ten Rajab niku, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan
Ramadan. Wa ruwiya an Sayyidina Ali karamallahu wajha. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya Sayyidina Ali annahu kana la yastashrifu li hilali illa hilal Ramadan. Kanjeng Sayyidina Ali karamallahu wajha ini tidak mendapat kemuliaan suatu hilal yaitu bulan kecuali kanjeng Sayyidina Ali ini memang melihat bulan ini secara nampak. Nanti akan menjadi pembahasan. Siapa yang harus melihat Bilal? Berapa banyak yang harus melihat Bilal? Bilal Ramadan, hilal Ramadan, bulan Ramadan ini berapa banyak? Kemudian hilal Syawal ini berapa banyak orang yang harus menyaksikannya? Nanti akan dibahas itu. Wa kana idza nadhara ilaihi qala, apabila Sayyidina Ali itu melihat daripada hilal bulan Ramadan sudah nampak, kemudian beliau itu berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bisalamah, ya Allah masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan dengan keadaan selamat. Selamat dari apa? Minal asqam, daripada sakit-sakit kabeh. Eman iki bulan Ramadan, ya Allah cek kula saged nglampahi ibadah cek mboten sakit. Wal faragh minal asghal, dan juga daripada nganggur. Daripada faragh minal asghal, daripada nganggur dari kesibukan taat. Sing lintune niku semerap amal ibadah Ramadan, sibuk zikir, sibuk ngeten kok wonten tiyang niku ya wis tak gawe turu. Dalile niku an-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Iku dalile niku. Tidurnya orang puasa niku ibadah. Nggih panjenengan turu tok mawon kali tiyang sing salat masyaallah 1000 rakaat nggih ketinggalan tebih. Kados panjenengan niku punya tiket satu-satu, panjenengan ini semua punya tiket di salah satu rumah makan yang full dengan makanan apapun, enten emas, enten sembarang kalir. Panjenengan mlebet, sing seneng mangan nggih, golek manganan. Sing seneng emas, beto emas, beto. Wonten tiyang setunggal men ningali ngetok. Apik ya. Panganane akeh ya. Metu, gak apa-apa. Enggak wis. Nggih kados ngeten iki. Tiyang kalau masuk bulan Ramadan enggak punya amal apa-apa nggih seperti ini. Enggak dapat apa-apa. Akhirnya itu ketek toh niku turu itu. Nggih walaupun itu tidurnya itu ibadah. Tapi apabila ibadahnya niku disambi kali salat kali lintune niku tambah banyak yang didapatkan di bulan Ramadan ini. Minal asghal, dan daripada kesibukan. Waradina fihi bil yasir minan nur, dan buat kami ridho ya Allah dengan sesuatu yang sedikit daripada tidur kami. Nih, kami ridho walaupun tidur cuma 3 jam sehari, ridho ya Allah. Yang penting bisa ibadah datang panjenengan. Nah ini adalah niat-niat sebelum masuknya Ramadan. Mugi-mugi diingat niki sampai tahun depan, dan mugi-mugi panjang umur sedangan, sehat walafiat, hidupnya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di bulan Ramadan lagi dalam keadaan fi khair wa lutfin wa afiyah. Bisiril Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو